wali-wali selain Allah. Allah dialah wali yang sesungguhnya. Dia menghidupkan orang-orang mati dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, terakhir kita sudah sampai sini ya. Berarti kita masuk ayat yang baru, yaitu ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan, maka hukumnya, keputusannya kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Itulah Allah, Tuhanku. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Fatirus samawati wal ard, pencipta, dia adalah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dia telah menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan. Wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi, dan dia juga telah menjadikan untuk kalian pasangan dari ternak, hewan-hewan ternak. Yadra'ukum fi, dengan itu dia kembangbiakan kalian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, dia lapangkan rezeki bagi siapa yang dia kendaki dan dia juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kendaki. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini kita bahas dari ayat ke-10, 11, dan 12. Ya, terjemahan semuanya. Apapun yang kalian perselisihkan, maka keputusannya kembali kepada Allah. Itulah Allah, Tuhanku. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia telah menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan, dan juga telah menjadikan untuk kalian dari hewan-hewan ternak pasangan. Dengannya dia mengembangbiakan kalian. Tidak ada satupun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kendaki dan dia juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ini terjemahan ayat ke-9 sampai 11. Nah, kita bahas. Oh, bukan 9, 10 maaf, 10 sampai 12 ya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan, maka keputusannya kembali kepada Allah. Ya, fahukmuhu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan, apapun yang kalian perselisihkan. Kalian sini siapa? Orang kafir apa orang beriman? Orang beriman ya. Jadi apapun yang kalian perselisihkan, karena
Apa manfaatnya orang kafir diberi? Tahu kayak gitu ya. Ya. Jadi apapun yang kalian perselisihkan wahai orang-orang beriman, apapun yang kalian perselisihkan, apa yang kalian perselisihkan minad dini wa ghairi, yaitu dalam masalah agama atau selain agama, fahukmuhu ilallah, maka hukumnya, keputusannya mardudun ilallah, dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa ini? Apapun yang diperselisihkan dalam masalah agama atau masalah dunia, nanti keputusan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya, kata Imam Al-Mahalli, yaumal qiyamah yafsilu bainakum. Maksudnya, keputusannya akan dikembalikan kepada Allah di hari kiamat. Allah akan memberikan keputusan di antara kalian. Artinya begini, apapun yang kita perselisihkan nih, masalah agama, yang satu berpendapat ini syirik, ini bukan, yang satu ini berpendapat sunnah, yang satu bukan sunnah, semua nanti akan ada keputusan dari Allah di hari kiamat. Ibaratnya kalau Allah sudah memutuskan, nggak ada lagi yang bisa membantah gitu. Itu masalah agama, begitu juga masalah dunia, masalah perselisihan, memperebutkan misalkan tanah, memperebutkan rumah, memperebutkan harta warisan. Semua itu akan keputusannya akan Allah berikan di hari kiamat nanti. Nggak ada lagi yang bisa nolak ya. Kalau keputusan hakim masih bisa diakali kan? Ya tidak, hakim di dunia kan? Mungkin bahwa ini satu kantong apa yang diubah lagi. Tapi kalau Allah nggak bisa ya, karena kekayaan di langit dan di bumi itu milik Allah. Jadi mau nyogok pakai apa coba? Kalau di dunia masih bisa nyogok kita ya. Hakim masih bisa disogok apa ya, dan berapa banyak hakim yang sudah kita lihat diciduk oleh KPK kan, lemah Bapak. Makanya menjadi hakim itu bukan orang sembarangan ya, nggak cukup modal lulus sarjana hukum langsung jadi hakim. Dalam Islam itu ketat jadi hakim, harus orang yang punya ilmu itu diantaranya, terus punya iman, menjaga diri dari harta manusia ya. Banyak persyaratannya, ketat ya, nggak bisa sembarangan. Makanya sebagian ulama banyak yang tidak mau jadi hakim, padahal jadi hakim kan butuh ilmu kan, tapi sebagian ulama nggak mau jadi hakim, larikan diri. Ketika contohnya Abu Qilabah ini seorang ulama tabi'in, dia ditunjuk jadi hakim oleh khalifah, nggak mau, dia kabur dari kampungnya ke tempat lain. Cuman khalifah ingin dia jadi hakim, maka setelah kabur ke tempat lain, kabur lagi tempat lain, terus kabur sampai meninggal di Mesir, bukan di kampung halamannya, dalam keadaan tidak ada tangan dan kaki. Cobaannya lihat kayak gitu. Dia demi menghindar dari jabatan hakim sampai dapat cobaan, tangan kakinya hilang. Ya mungkin kecelakaan atau apa, nggak tahu. Sampai seperti itu. Ketika ditanya kenapa kamu ini nggak mau menjadi hakim, padahal kamu ini pantas. Jawabannya apa? Hakim itu, perumpamaan seorang hakim itu seperti orang yang terjun ke tengah laut. Kira-kira orang ke tengah laut bisa renang kan? Tapi kemampuan renang sampai kapan? Kalau lewat kapal ya bisa diangkut. Kalau nggak ada kapal, tenggelam. Nah itu artinya resikonya besar ya. Tapi bukan berarti juga semua ulama meninggalkan jabatan hakim. Ya enggak juga. Karena kalau hakim, ulama meninggalkan itu, yang menempati orang-orang apa? Juhala, orang jahil. Yang cuma nyari ini nih. Ilmu nggak ada, ketakutan nyari ini. Akhirnya mereka menghalalkan darah manusia, menghalalkan harta manusia. Ya cuma artinya pembahasan kita artinya masalah hukum itu bukan masalah remeh. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa berada di jurang tepi neraka ya, di tepi jurang neraka. Ya kita kembali lagi. Jadi apapun yang diperselisihkan di hari kiamat nanti, di dunia ini, maka keputusannya akan Allah berikan di hari kiamat nanti. Apapun perselisihan ini, masalah agama maupun masalah dunia. Kalau agama jelas lah, yang satu berpendapat syirik, satu bukan, satu bid'ah, satu bukan, satu sunnah bukan, perselisih. Nah, atau masalah dunia tadi, konflik tanah, konflik warisan, konflik rumah, konflik. Nah, seperti ini nanti akan Allah berikan keputusannya di akhirat nanti. Nah ini Bapak-bapak ya, mudah-mudahan jelas. Jadi di sini apapun yang kalian perselisihkan
maka keputusannya dikembalikan kepada Allah. Di hari kiamat dia akan memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Nah, di sini kalau Imam Al-Mahalli menyatakan apapun yang kalian perselisihkan ma'al kuffar, bersama orang-orang kafir, maka keputusannya dikembalikan kepada Allah. Artinya kalau Imam Al-Mahalli berpendapat ini pembahasannya kalau orang beriman berselisih dengan orang-orang kafir. Namun ulama lain tidak membatasi ini. Kenapa? Yang jadi patokan teks nasnya itu umum, nggak disebutkan bersama orang kafir, kan? Iya tidak? Atau disebutkan dalam ayat apapun yang kalian perselisihkan bersama orang kafir, ada keterangannya? Nggak ada. Artinya ini umum, mau perselisihan antara muslim dengan kafir atau muslim dengan muslim, ini semua keputusannya kembali kepada Allah, ya. Jadi nggak bisa dibatasi dengan orang kafir aja. Semua perselisihan di antara muslim, antara satu muslim dengan muslim yang lain, muslim dengan kafir, semua keputusannya dikembalikan kepada Allah. Lalu kata Imam Al-Mahalli, qul lahum, katakanlah kepada mereka, ya, dzalikumullah rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Katakanlah kepada mereka, itulah Allah Tuhanku, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Ya, di sini di sini Imam Al-Mahalli nyatakan, katakanlah kepada mereka, itulah Allah, hanya Tuhanku, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Katakan kepada mereka, mereka ini sepertinya kalau kalau dilihat dari perkataan Imam Al-Mahalli, mereka ini sepertinya orang kafir. Jadi di sini Nabi disuruh berkata kepada orang kafir, itulah Allah Tuhanku, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali, ya. Di sini Nabi diperintahkan untuk menampakkan bahwasanya beliau ini bertawakal kepada Allah dan kembali kepada Allah. Insya Allah ini maknanya jelas, ya, nggak ada yang samar. Lalu Allah sebutkan ayat selanjutnya, Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ja'alalakum min anfusikum azwaja, dia menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Maksudnya Allah adalah pencipta langit dan bumi. Mubdi'uhuma, Allah di sini menggunakan kata abda'a yubdi'u. Abda'a yubdi'u artinya membuat sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya kalau diterjemahkan apa? Menciptakan, ya. Jadi membuat sesuatu yang tidak ada contohnya, ini kata abda atau istilahnya bid'ah. Bid'ah itu artinya membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Adapun kalau sudah ada contohnya, tidak dikatakan bid'ah. Walaupun bisa jadi kalau secara bahasa bisa dianggap bid'ah, ya. Seperti perkataan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah di masjid. Sebelumnya di zaman Nabi sudah ada. Namun Nabi khawatir turun wahyu yang mewajibkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Akhirnya Nabi tidak jadi sholat tarawih dilanjutkan. Beliau sholatnya di rumah. Para sahabat pun akhirnya di rumah, sebagian di masjid. Di zaman Nabi meninggal dalam keadaan nggak ada wahyu yang mewajibkan sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, artinya sholat tarawih tidak wajib. Cuma Nabi khawatir nih, kalau saya sholat tarawih begini, jamaah yang ngikutin banyak, nanti turun wahyu wajib sholat tarawih berjamaah di masjid. Nabi khawatir, beliau pun tinggalkan. Nah, ternyata sampai Nabi meninggal nggak ada satupun ayat yang mewajibkan sholat tarawih berjamaah. Artinya sholat tarawih berjamaah hukumnya sunnah, ya. Di zaman Abu Bakar nggak ada juga sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, di zaman Umar awal-awalnya tidak ada. Tapi suatu hari Umar menyaksikan Masjid Nabawi. Ketika dia nengok ke Masjid Nabawi, di sini ada orang sholat tarawih sendiri yang punya berjamaah, ada makmumnya. Sebelah sana ada yang tarawih berjamaah, ada makmumnya. Terpencar-pencar. Maka di sini Umar melihat, wah ini nggak bagus dipandang. Sepertinya satu sini. Akhirnya Umar nyuruh Ubay bin Ka'ab, kamu imami mereka semua.
Jadi mereka disatukan jamaahnya, salat tarawihnya berjamaah dengan satu imam. Nah, sejak itulah salat tarawih berjamaah terus berlanjut sampai sekarang. Ya, Umar bin Khattab setelah mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih berjamaah dengan satu imam, Umar bin Khattab pun berkata, ni'matul bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, maksudnya apa? Ini kan perkara baru dibandingkan sebelumnya kan, tapi sebenarnya ada contohnya. Makanya ini bid'ah dari sisi bahasa, bukan sisi syariat. Kalau dalam sisi syariat, sholat tarawih berjamaah tidak dikatakan bid'ah, iya nggak? Karena pernah dipraktekkan oleh Nabi kita, ya. Nah itu kita kembali lagi. Jadi di sini Allah menggunakan fatirus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kata Imam Al-Mahalli, mubdi'uhuma, Allah lah yang membuat itu langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dia menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan. Artinya Allah memberikan kepada kita pasangan-pasangan, laki-laki dengan perempuan, itu maksudnya. Kata Imam Al-Mahalli, haitsu khalaqa Hawa min dhil'i Adam, Allah menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan, di mana dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ya, ini ada hikmahnya. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Karena dengan diciptakannya Hawa, berarti Adam punya pasangan. Dengan punya pasangan, hidupnya lebih tentram, gitu ya. Disebutkan dalam riwayat lain, ketika Nabi Adam tertidur bangun, sudah ada Hawa sampingnya. Allah sudah ciptakan Hawa, ya. Jadi Allah ciptakan diambil dari tulang rusuknya ini. Jadi ketika Nabi Adam tertidur, pas bangun sudah ada Hawa. Ya, kita lanjut. Jadi Allah menjadikan untuk kalian, Allah untuk menjadikan untuk kalian dari diri kalian pasangan. Wa minal an'ami azwaja, dan Allah juga menjadikan untuk kalian ya pasangan-pasangan dari hewan-hewan ternak. Jadi yang dijadikan berpasangan bukan cuma manusia, tapi juga hewan, ya. Untuk apa? Yadzra'ukum fi. Dengan itulah Allah mengembangbiakan kalian, ya, dengan berpasangan. Karena kalau misalkan tidak berpasangan, nggak mungkin punya anak, ya, betul Bapak. Ya. Kecuali kalau ngangkat anak lain lagi, ya, itu bukan anak asli namanya. Jadi itulah hikmahnya adanya pernikahan itu untuk menghasilkan keturunan, Bapak, ya. Lalu kata Imam Al-Mahalli sini, yukthirukum bisababihi bitawalud. Artinya Allah memperbanyak kalian dengan semua tadi lewat kelahiran. Ini berpasangan, lahirlah anaknya. Nanti anaknya berpasangan lahir terus keturunannya sampai bawah. Nah itu Bapak, ya. Lalu Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tidak ada satupun yang serupa dengannya, la mathila lahu, tidak ada satupun yang semisal dengannya. Semisal dengan siapa? Allah, ya. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lima yuqal, apapun yang diucapkan, al basir, maha melihat lima yuf'al, apapun yang dilakukan. Allah maha mendengar apa yang diucapkan dan melihat apa yang dilakukan, apapun itu, termasuk apa yang ada di dalam hati kita. Apapun yang terbetik di kepala kita, Allah mengetahuinya. Niat untuk maksiat, niat untuk melakukan kejahatan, itu sudah diketahui oleh Allah. Hanya saja karena rahmat Allah, semata-mata terlintas, ini tidak dapat hukuman. Jadi kalau ada seorang terlintas tiba-tiba pengen melakukan maksiat, nggak dapat hukuman. Jelas Bapak, ya? Kalau sekedar terlintas gitu aja kan namanya iblis saja kan, tiba-tiba teringat tuh pengen ini, pokoknya melakukan maksiat, ini nggak dapat hukuman. Yang dapat hukuman itu, yang dianggap dosa, kalau seorang sudah mengangan-angankan, saya pengen sekali pergi ke negara orang kafir lalu melakukan
maksiat. Nah, itu kena dosa. Nggak dapat dosa tuh. Dosa karena apa? Niatnya kan. Nanti kalau dia sudah berangan-angan saya mau pergi ke negeri-negeri kafir untuk maksiat, akhirnya dia bikin paspor, dia beli tiket, hubungi agen travel wisatanya, sudah mau berangkat ternyata ada musibah, dibatalkan. Dosa tidak? Dosa sempurna. Seakan-akan dia sudah nyampe ke negeri kafir bermaksiat, padahal masih di Indonesia. Nah, ini hati-hati ya. Maka niat tuh bisa menentukan kita dapat pahala atau dosa. Ya, tapi kalau sekedar terlintas saja, seperti bisikan begitu aja itu enggak ya. Tapi kalau sudah terlintas lalu pikir, pengen seperti itu, nah itu hati-hati. Apalagi kalau sudah menjalankan langkah-langkahnya, nah itu sudah dianggap melakukan maksiat secara sempurna. Nah, kita lanjut. Jadi Allah tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar apa yang dikatakan dan maha melihat apa yang dikerjakan. Lalu Allah katakan, lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Mafatihu khazainihima, yaitu kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di tangan Allah. Seperti apa? Minal maqari, contohnya hujan, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, wa ghairihima, dan selain keduanya. Nah, jadi hujan ini, keputusan turunnya hujan itu di tangan Allah ya. Keputusan tumbuhnya tanaman ini di tangan Allah. Rezeki tangan Allah. Nggak ada manusia yang bisa memastikan kapan turun hujan. Ya, jelas apa ya? Loh, tapi itu bagaimana? Itu ada hujan buatan. Oke, karena ada orang yang mulai mempertanyakan. Katanya kan Allah sebutkan wa walladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka merasa berputus asa akan turunnya hujan. Di sini Allah yang menurunkan hujan, tapi itu ada hujan buatan. Bagaimana tuh? Bertentangan tidak? Apa betul hanya Allah yang menurunkan hujan, atau ada selain Allah yang menurunkan hujan? Bagaimana nih? Ini penting Bapak ya, ini ada hubungan masalah tauhid nih. Gimana tuh? Apakah benar ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan? Tidak. Kenapa Pak? Itu hujan buatan bagaimana? Hujan buatan itu tergantung Allah juga. Ya. Ada lagi jawaban lain? Awannya punya Allah. Terus apa lagi? Ya, hujan buatan beda dengan hujan Allah. Hujan yang Allah turunkan. Iya nggak? Iya. Karena gini, kalau Allah udah menyatakan turun hujan, pasti hujan nggak? Pasti. Tapi kalau orang ingin membuat hujan buatan, apakah pasti turun? Belum tentu. Belum tentu. Dan hujan Allah bisa menumbuhkan tanaman, tapi hujan buatan belum tentu. Ya, contohnya ya, kalau memang dengan hujan buatan bisa menjadikan segalanya hijau, ya tentu negara-negara kafir itu udah hijau semua, karena mereka ahli membuat hujan buatan kan. Tapi kenyataannya begitu aja. Nggak usah jauh-jauh, di ini aja lah, di mana? Timur Tengah. Saya lihat film dokumenter lah, pokoknya di Uni Emirat Arab. Mereka membuat hujan buatan dalam rangka apa? Memenuhi kebutuhan air mereka. Caranya gimana? Jadi air laut disuling, dijadikan air tawar. Nanti yang garamnya itu dibawa ke turun hujan ya, tapi kenyataannya nggak memenuhi. Cuman memenuhi minum iya, tapi untuk tumbuh-tumbuhan nggak. Seandainya hujan buatan memang bisa menumbuhkan tanaman, harusnya Jazirah Arab sekarang semuanya hijau, ya tidak? Kenyataannya masih gersang sebagian kan. Walaupun kita akui ada yang hijau, tapi masih banyak yang gersang. Artinya hujan buatan pada hakikatnya bukan hujan, cuma nyiram biasa aja. Cuman dan itu pun pada tempat tertentu, ya kan? Nah ini ya, ini bedanya ya. Jadi kalau hujan yang Allah turunkan ya benar-benar nampak hasilnya. Tapi kalau hujan buatan terbatas ya. Jadi nggak bertentangan ya. Ya kalau benar kata Ustaz Hendra atau tadi Pak Ibrahim betul juga. Ya orang hujan buatan itu pakai
apa? Ciptaan Allah ya kan? Awannya awan Allah, bukan awan mereka kan? Nah itu. Lalu kita lanjut. Jadi di sini kata Imam Al-Mahalli, miliknya lah perkunci perbendaharaan langit dan bumi. Contohnya hujan, wan nabat, begitu juga tumbuh-tumbuhan. Ini juga yang bisa memastikan tumbuh atau tidak Allah. Maka nggak bisa seorang panen lalu memastikan besok 2 bulan lagi panen, nggak bisa kan? Nanam nih misalnya, saya nanam padi, pasti 3 bulan lagi saya jamin tumbuh, bisa? Nggak bisa. Itu di tangan Allah. Makanya bagaimana sikap seorang petani? Tawakal. Makanya ada para ulama yang menyatakan di antara profesi yang paling baik, jadi petani. Kenapa? Karena tawakalnya tinggi, Bapak. Nanam, dia nggak bisa menjamin besok tumbuh kan? Udah nanam bisa jadi besok dimakan hama. Sudah nanam besok ternyata dimakan manusia, ya kan? Nah, jadi ketika seorang jadi petani itu sebenarnya tawakalnya tinggi dia. Nanam, dia bergantung pada Allah. Dia udah nanam, saya serahkan pada Allah hasilnya. Nah, itu Bapak ya. Tapi bukan berarti profesi lain tercela. Jadi jangan ada anggapan, oh jadi petani mulia, selain jadi petani nggak mulia. Nggak begitu. Ya itu tergantung. Dan para ulama pun beda pendapat tentang apa profesi yang paling baik. Sebagian menyatakan petani, sebagian lagi menyatakan pedagang. Dan pedagang pun sebagian ulama yang berpendapat itu profesi yang mulia karena mirip dengan petani. Karena ketika seorang berdagang nggak ada jaminan barang dagangnya akan laku kan? Ya tidak. Bisa jadi saya dagang sekarang laku, besoknya tidak laku. Maka disitulah melatih kita untuk bergantung pada Allah, melatih tawakal kepada Allah. Beda halnya dengan pegawai. Pegawai udah pasti kan pegawai nanti di awal bulan sudah ada, bahkan ada istilahnya jaminan hari tua ya kan. Ya tapi kalau seperti pedagang, petani ini nggak ada seperti itu. Makanya tawakalnya benar-benar diuji oleh Allah. Ya kalau seorang benar-benar menjalankan pekerjaannya dengan serius bertawakal kepada Allah, akan Allah berkahi. Dan nggak mesti jadi petani Bapak, apapun itu, termasuk pegawai. Kalau seorang jadi pegawai tapi tidak bertawakal pada gaji, bagus. Jadi nggak bergantung pada gaji, bergantung pada Allah. Walaupun dia dapat gaji di awal bulan, tapi dia tidak tawakal kepada gaji, tawakal kepada Allah. Nah ini nggak apa-apa, bagus. Jadi yang jadi patokan bukan profesinya sebenarnya, tapi sikap orangnya terhadap profesi tersebut. Kalau dia amanah dalam menjalankan profesinya, pekerjaannya, plus tawakal pada Allah, dia orangnya mulia, apapun profesinya. Jelas, Bapak? Walaupun tentu saja jabatan profesi seperti petani, pedagang ini lebih mendorong untuk tawakal. Ya itu kita lanjut. Jadi milik Allah lah kunci perbendaharaan langit dan bumi. Ya besutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dia meluaskan, melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Nah, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Siapa itu? Untuk apa? Imtihanan, sebagai bentuk ujian. Jadi kadang Allah melapangkan rezeki seorang terus asetnya meningkat, itu ujian untuk menguji dia syukur atau tidak. Maka Bapak yang diberikan kelapangan rezeki jangan membusungkan dada, karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya harta yang ada di tangan kita itu titipan Allah. Ya. Kita bisa nggak, Bapak? Misalkan ada orang memberikan titipan pada saya mau pergi ya, saya mau pergi jauh ke Jawa atau ke luar negeri lah, ke Malaysia 2 tahun. Ini saya nitip motor saya. Dia nitip ke saya motor. Lalu akhirnya orangnya pergi 2 tahun, saya pakai motor terus. Bahkan dia nggak ngomong, oke nanti suatu saat akan saya kembali lagi ke sini, saya ambil motornya. Oh ya, saya pun pakai motor itu sampai saya senang, rasa tiba-tiba udah berapa tahun setelah saya udah lupa orang itu, mungkin udah meninggal orang itu, dia datang ingin ngambil motor saya, motor dia datang ingin ngambil motor dia.
Kira-kira bisakah saya tahan? Enggak lah, saya udah nyaman kok. Tahu gimana? Bisa, saya tahan motornya. Ini udah saya nyaman, saya udah merasa nyaman, merasa tenang, anak saya aja udah suka naik motor ini. Atau saya harus kembalikan? Nah, begitu pula harta, jabatan, anak, ini semua titipan Allah. Maka kalau diambil, jangan kita marah. Pada hakikatnya kita nggak punya apa-apa, Bapak ya. Hidup di dunia nggak punya apa-apa. Semua harta kita, termasuk badan kita, ini milik Allah. Jadi kalau Allah ambil, jangan protes, sabar. Tahan lisan kita, tahan hati kita, tahan anggota badan kita agar tidak protes kepada Allah. Termasuk badan kita. Makanya Bapak-bapak, di antara permasalahan fikih yang disebutkan para ulama, ini maaf nih, bolehkah seseorang memotong kemaluannya? Boleh nggak? Kan ada sebagian orang, nggak apa-apa lah, ini kan punya saya, hak saya, ngapain kamu protes? Kata-kata enggak. Semua yang ada pada dirimu itu milik Allah. Maka nggak bisa kamu melalaikannya atau merusaknya sembarangan, nggak bisa. Ya termasuk itu. Jadi nggak bisa sembarangan seorang memotong organ tubuhnya dengan alasan ini kan milik saya, terserah. Nggak bisa Bapak ya. Semua itu milik Allah, harta kita, badan kita semua milik Allah. Maka hendaknya kita jangan membusungkan dada kita di hadapan yang lainnya. Dunia itu sementara. Apapun yang kita rasakan suatu saat akan hilang dari diri kita, cepat atau lambat ya. Maka kita kembali lagi, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki sebagai bentuk ujian ya. Wa yaqdir, dan Dia juga menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki ibtilaan, sebagai cobaan. Sama juga miskin kaya ini cobaan Bapak ya. Yang diberikan kekayaan ini cobaan. Allah ingin melihat apakah dia syukur atau tidak. Dan Allah tahu keadaan hamba-hambanya. Ingin membuktikan ini orang ini bersyukur atau tidak. Dan yang disempitkan rezekinya ini juga cobaan. Untuk diuji dia bersabar atau tidak. Ya maka miskin kaya, kemiskinan dan kekayaan nggak ada hubungannya dengan kemuliaan. Jelas Bapak ya. Jadi kemuliaan itu tidak bisa diukur dengan kemiskinan dan kekayaan. Maksudnya nggak bisa juga diukur dengan seorang itu dekat dengan Allah dilihat dari kemiskinan dan kekayaan. Nggak mesti orang yang miskin oh berarti dekat dengan Allah, dan orang yang kaya jauh dari Allah. Jelas? Jadi jangan nilai seorang ini dekat dengan Allah dilihat dari status kekayaannya. Enggak, jangan. Kita nggak bisa menilai dengan itu. Orang miskin berarti dekat dengan Allah, orang kaya jauh dari Allah. Ini daya istilahnya sudut pandang orang sufi. Orang sufi mandang harta ini sebagai racun, melalaikan dari Allah, sehingga sebagian mereka punya harta dibuang ke sungai. Nah ini nggak seperti itu. Islam memandang harta nggak seperti itu. Jadi seorang mulia dekat dengan Allah atau tidak bukan dilihat dari harta, miskin atau kaya. Nggak ada hubungannya Bapak ya. Itu semua cobaan. Cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ketika diberikan kekayaan, dia bersyukur atau tidak. Ketika dikurangi rezekinya, kira-kira dia bersabar atau tidak. Itu cobaan dari Allah, maka tinggal kita menyikapinya dengan itu. Kalau ketika dapat nikmat, bersyukur, dicabut nikmat, bersabar. Ya itu tips hidup bahagia. Jadi hidup bahagia tipsnya mudah saja. Kata para ulama, kalau dapat nikmat syukur, ketika dapat musibah bersabar, itu aja. Itulah orang yang bahagia sebenarnya Bapak ya. Makanya Nabi dalam Sahih Muslim menyatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, mengagumkan. Seperti apa mengagumkannya? Seluruh perkaranya baik. Dan itu tidak didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Seperti apa maksudnya? In asabatu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lah. Dan kalau dia dapat musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Nah ini bersyukur baik, bersabar baik. Ya, masing-masing kita diuji kalau bukan ini Bapak.
nggak lepas dari itu. Maka tinggal kita jalani ujian Allah dengan sabar. Ya, yang diberikan kekayaan sabar. Sabar maksudnya apa nih? Sabar supaya jangan bermaksiat, karena orang bermaksiat biasanya kalau sudah ini nih, udah megang seringnya maksiat. Makanya di Timur Tengah itu, karena sudah kebanyakan duit, akhirnya sebagian ya, nggak semuanya ya, mereka maksiat ke negara-negara Eropa. Kenapa nggak di negara mereka? Kalau negara mereka bisa kena hukuman ya. Jadi sebagian mereka ke Amerika hanya untuk maksiat. Ya karena mereka udah punya uang segala-galanya, udah mau ngapain ya, udahlah habiskan untuk maksiat. Nah jadi bagi yang diberikan kelebihan rezeki, ya paham ya, gunakan harta untuk menaati Allah, untuk menambah pahala, bukan untuk bermaksiat. Ya itu ya. Jadi sekali lagi, dilapangkannya rezeki, disempitkannya rezeki, ini semua ujian Allah. Tinggal kita sikapi dengan apa? Bersyukur dan bersabar. Innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui keadaan kita. Allah mengetahui siapa hambanya yang bersyukur, dan Allah Maha mengetahui siapa hambanya yang bersabar ya. Maka hendaknya kita menjaga diri kita. Nah itulah ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 ya, 10 sampai 12. Nah dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, wajibnya mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis lain, dalam ayat lain, Ati'ullah ati'ur Rasulullah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih, kalau orang Malaysia bercanggahan katanya, berselisih, berseteru dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Kalau kembali kepada Allah maksudnya apa? Kita kembali kepada Allah, mati berarti. Maksudnya apa? Kembali kepada kitabnya. Kalau kembali kepada Rasul, kepada sunnahnya kalau beliau sudah meninggal. Ya, jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jadi kalau ada perselisihan, selesaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Bapak yang pertama, bukan kepada hukum adat. Ya, kecuali kalau hukum adatnya tidak bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, nggak apa-apa. Tapi kalau bertentangan, jangan. Hati-hati. Kalau kita udah tahuin hukum Allah, kita milih hukum adat, konsekuensinya berat. Ya, kalau misalnya kita, tapi lebih enak hukum adat, ya memang kamu tidak menghalalkan apa yang Allah. Kamu tahu ini haram, tapi karena ini udah jadi kebiasaan, ya gimana lagi? Ya, kamu masih mukmin. Karena tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, tapi kamu sudah terjatuh dalam dosa yang besar. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang memutuskan dengan selain hukum Allah, mereka itulah orang kafir. Dalam ayat selanjutnya, mereka itulah orang zalim. Dalam ayat selanjutnya, mereka itulah orang fasik. Jadi yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah bisa kafir, fasik, dan zalim. Hati-hati ya. Maka dahulukan hukum Allah, Bapak ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, wajibnya tawakal kepada Allah. Ya, itulah yang diperintahkan Allah kepada nabinya, alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat yang ke-11, Allah tidak serupa dengan apapun dan siapapun, baik dari sisi nama maupun sifat. Allah tidak serupa dengan siapapun dan apapun, baik dari nama maupun sifat. Sebagaimana Allah katakan, laisa kamitsli syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka ini bantahan bagi sekte musyabbihah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya tangan seperti tangan manusia. Allah punya mata seperti mata manusia. Nah, yang seperti ini, ayat ini bantah mereka. Jelas apa ya? Lalu faedah berikutnya, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Dan ini bantahan bagi orang yang menolak sifat Allah. Kata mereka, kalau Allah ditetapkan Allah melihat, manusia melihat, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Karena itu Allah tidak melihat.
Ini orang Jahmiyah kayak gini. Kalau Allah mendengar, manusia mendengar, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia, karena itu Allah tidak mendengar. Ini kelompok Jahmiyah sesat, Bapak ya, yang dikafirkan para ulama. Ya mungkin ini dulu ya. Soal faedah berikutnya akan kita bahas pada berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.